Halo anak-anak, mama, papa, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran jarak jauh. Kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Untuk itu, Ibu harapkan anak-anak sudah siap belajar seperti mandi, sarapan, mengenakan pakaian seragam, lalu mengisi absensi. Lalu sebelum kita belajar, anak-anak Ibu harapkan berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak, mama dan papa, termasuk juga Ibu Dian. Nah, untuk itu kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Ibu akan mengajak anak-anak untuk salam Tarakanita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Kita belajar bersama-sama ya. Nah, anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Dian di pembelajaran tema 6, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Anak-anak, sekarang Ibu Dian mempunyai sebuah puisi yang berjudul Kelinciku. Ibu akan membacanya. Anak-anak boleh mengikuti membaca di rumah. Aku mempunyai 2 kelinci. Aku senang bermain bersama kelinci. Kelinciku lincah melompat-lompat. Aku pun melompat bersama kelinciku. Anak-anak, puisi ini belum menggunakan penggunaan huruf kapital yang benar dan belum menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, sekarang Ibu akan mengajak anak-anak untuk melihat video tulisan menggunakan tegak bersambung dan penggunaan huruf kapital yang benar pada puisi Kelinciku tadi. Kita lihat videonya bersama-sama. Anak-anak, tadi Ibu memberikan sebuah puisi yang belum menggunakan tulisan tegak bersambung dan juga penggunaan huruf kapital. Nah, sekarang Ibu akan mengajari anak-anak untuk menulis huruf tegak bersambung sekaligus menggunakan huruf kapital. Ibu akan menulis 1 kalimat saja, kalimat kedua sampai keempat nanti sudah langsung jadi. Kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama kita tulis dulu judul puisinya, yaitu Kelinci. Kelinciku. Lalu kita buat di bait pertama, aku mempunyai 2 kelinci. Pada awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Aku mempunyai 2 kelinci. Nah, pada akhir kalimat, anak-anak gunakan tanda titik. Nah, anak-anak,
Ini adalah sebuah puisi kelinci yang sudah bertuliskan menggunakan huruf tegak bersambung dan menggunakan huruf kapital pada awal kalimat. Anak-anak perhatikan lingkaran yang ibu berikan ini. Nah, jadi setiap kalimat diawali dengan huruf kapital. Lalu pada akhir kalimat anak-anak menggunakan tanda titik untuk mengakhiri setiap kalimat. Begitu ya anak-anak. Anak-anak boleh belajar di rumah. Nanti ibu berikan link untuk menulis tegak bersambungnya. Anak-anak, tadi kita sudah melihat satu buah video. Nah, sekarang ibu ingin mengajak anak-anak untuk membaca satu buah teks yang ada di bawah ini. Lani anak yang rajin. Lani selalu mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Tugas membuat puisi sudah dikumpulkan kepada guru. Lani mengikuti pelajaran dengan tertib. Misalnya, Lani mengikuti pelajaran olahraga sesuai aturan. Ketika berolahraga, Lani mengenakan pakaian olahraga. Lani mengikuti petunjuk guru. Anak-anak, pada bacaan di bawah ini, Lani itu mengikuti pelajaran dengan tertib. Nah, lalu Lani mengikuti aturan yang ada di sekolah. Nah, berarti kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada di sekolah kita dan mengikuti pembelajaran dengan tertib juga. Nah, itu adalah contoh-contoh aturan yang ada di sekolahnya Lani. Bagaimana dengan di sekolah kita? Aturan-aturan itu hampir sama. Ya, kita harus mengikuti aturan yang sudah sekolah buat. Gitu ya anak-anak. Nah, sekarang ibu akan mengajak anak-anak pada cerita tadi. Lani mengikuti sebuah aturan, yaitu mengikuti pembelajaran olahraga. Nah, olahraga apa yang Lani lakukan? Nah, ini anak-anak, Lani dan teman-temannya mengikuti olahraga yaitu berjalan ke depan. Nah, berjalan ke depan itu kaki kiri maju di depan, tangan kanan melenggang ke depan, kaki kanan maju ke depan, tangan kiri melenggang ke depan, badan tegak. Ini adalah cara berjalan ke depan. Lalu yang kedua, berjalan ke belakang. Kaki kiri berjalan ke belakang, tangan kanan kita di samping badan. Kalau kaki kanan berjalan ke belakang, tangan kiri kita di samping badan. Nah, pandangan kita harus ke depan dan badan kita harus tegak. Nah, ini adalah contoh dari macam-macam gerak berjalan. Ada lagi anak-anak. Kita lihat bersama-sama. Yang ketiga, berjalan ke samping kanan dan berjalan ke samping kiri. Anak-anak boleh membaca
langkah-langkahnya. Bagaimana langkah-langkah berjalan ke samping kanan dan ke samping kiri? Ada perbedaannya. Anak-anak, untuk berjalan ke samping kanan itu sedikit kesalahan, ada kesalahan dari langkah-langkahnya. Nah, anak-anak boleh melihat di PowerPoint yang nanti ibu guru berikan. Nah, ayo sekarang kita membaca lagi. Lani selalu mematuhi tata tertib ketika mengikuti pelajaran, menyelesaikan tugas sekolah, termasuk dalam tata tertib sekolah. Misalnya, Lani sudah menyelesaikan tugas membuat puisi. Lani mengumpulkan tugas tepat waktu. Lani berdisiplin dalam menjalankan tugas sekolah. Anak-anak, perhatikan huruf kapital pada awal kalimat. Nah, jadi yang ibu lingkari ini, yang ibu beri kotak ini, di awal kalimat itu terdapat huruf kapital seperti Lani, lalu kata menyelesaikan, misalnya Lani dan Lani. Nah, itu menggunakan huruf kapital. Lalu huruf kapital itu terdapat pada nama orang. Nah, di sini nama orangnya yaitu Lani. Maka setiap nama orang harus menggunakan huruf kapital di awal katanya. Nah, setelah itu juga terdapat tanda titik pada akhir kalimat. Ya, perhatikan. Setiap akhir kalimat terdapat tanda titik untuk mengakhiri kalimat. Nah, anak-anak, tadi Lani menyelesaikan tugas. Tugas sekolah Lani ternyata ada tugas individu dan ada juga tugas kelompok. Apa perbedaannya? Kita lihat bersama-sama. Tugas individu itu tugas yang harus dikerjakan sendiri atau kita selesaikan sendiri. Misalnya membuat puisi. Lalu kemarin ibu meminta anak-anak untuk menggambar. Nah, mengerjakan soal-soal juga harus sendiri jika itu untuk tugas. Lalu tugas kelompok yaitu tugas yang harus kita kerjakan bersama teman secara berkelompok. Yang penting harus bersama teman, mau 2 orang, 3 orang, 4 orang. Itu namanya tugas kelompok. Nah, contohnya saat anak-anak membuat prakarya, pasti anak-anak dibantu oleh mama, atau kalau di sekolah pasti anak-anak juga pernah membuat prakarya secara berkelompok. Membuat majalah dinding atau mading, membuat laporan, lalu tugas untuk berdiskusi. Kita kalau berdiskusi harus di dalam kelompok karena lebih dari 1 orang. Begitu ya anak-anak perbedaan dari tugas individu dan tugas kelompok. Nah, sekarang kita lihat penjelasan dari satuan berat. Kita lihat bersama-sama. Anak-anak, Ibu akan menjelaskan
konversi satuan berat. Ada 7 satuan baku. Yang pertama, kilogram. Yang kedua, hektogram atau biasa kita kenal dengan ons. Lalu dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Nah, anak-anak, jika naik satu tangga ya, berarti dari miligram misalnya ke sentigram, maka dibagi 10. Jika naik satu tangga dibagi 10. Jika naik 2 tangga juga dibagi lagi. Jadi kalau naik dibagi 10, kalau turun dikali 10. Contohnya 70 miligram sama dengan titik-titik sentigram. Nah, miligram ke sentigram itu naik berapa tangga? Kita lihat, miligram ke sentigram naik 1 tangga. 1, berarti hanya dibagi 10. 70 dibagi 10 sama dengan nolnya kita coret. 0, 0. Maka 7 dibagi 1 sama dengan 7. Jadi hasil dari 70 mg sama dengan 7 cm. Misalnya lagi, 800 cm sama dengan titik-titik gram. Dari sentigram ke gram naik berapa tangga? Kita hitung sentigram ke gram. 1, 2. Jika naik 1 tangga kita coret 01. Kalau naik 2 tangga kita coret nolnya 2. Langsung saja, karena naik 2 tangga kita coret nolnya 2. Jadi 8 cm sama dengan 8 gram. Begitu anak-anak untuk satuan berat bagian naik tangganya. Anak-anak, tadi Ibu menjelaskan jika naik tangga. Bagaimana dengan turun? Kalau turun berarti dikali 10. Ya, kalau naik tadi dibagi 10. Kita kalau turun 1 tangga, setiap turun 1 tangga harus dikali 10. Dari kilogram ke ons berarti dikali 10. Ons, turun lagi kilogram ke ons ke dekagram dikali 10. Contohnya 8 kilogram berapa ons? Ya, kita hitung. 8 kilogram berapa ons? Dari kilo ke ons berarti turun 10. Kalau turun 1 dikali 10 berarti 8, karena turun 1 kita kali 10. Hasilnya 80. 8 dikali 10 hasilnya 80. Maka 8 kilogram sama dengan 80 ons. Lalu soal kedua. 3 kilogram sama dengan titik-titik gram. Kita lihat kilogram ke gram turun berapa tangga? Kita hitung. 1, 2, 3. Maka 3 dikali
3, berarti 10 kali 10 kali 10 gram. 3 dikali 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000. Hasilnya 3 kali 1000, 3000. Maka 3 kilogram berapa gram? Hasilnya adalah 3000 gram. Begitu anak-anak untuk penjelasan dari satuan berat. Jika satuan bakunya sama, maka anak-anak tidak perlu menggantinya. Begitu ya. Semoga bermanfaat bagi anak-anak. Terima kasih. Anak-anak, tadi kita sudah melihat penjelasan dari konversi satuan berat. Bagaimana cara menghitung dari berapa kilo menjadi gram, berapa sentigram menjadi gram, atau berapa gram menjadi miligram. Begitu cara-caranya. Sekarang kita masuk ke contoh ya. Nah, misalnya di sini ada wortel yang sedang ditimbang. Kira-kira berat timbangan wortel itu berapa anak-anak? Nah, di situ sudah tertera bahwa 1 kilo. Maka kita beri anak panah bahwa berat timbangan wortel tersebut yaitu 1 kilo. Lalu contoh kedua. Nah, ini anak-anak. Di sini ada berat 3 kilo. Ya. 1, 2, 3. Masing-masing satuan bakunya ini 1 kilo. Tetapi ada 3 satuan baku yang terhitung 3 kilo. Nah, di sini coba anak-anak hitung ada berapa kilo wortelnya. Ya, betul sekali anak-anak. Ada berapa? Ada 5 kilo, ya. Jadi, mengapa 5 kilo? Karena satuan bakunya ada 1 kilo ditambah 1 kilo tambah 1 kilo ditambah 1 kilo dan 1 kilo. Totalnya 5 kilo berat wortel. Nah, begitu ya anak-anak penjelasan yang Ibu berikan di materi hari ini. Semoga bermanfaat. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Pasti sangat menyenangkan. Tentu saja Ibu harapkan kepada anak-anak untuk tetap mengulang kembali video maupun melihat kembali materi yang sudah Ibu berikan, agar anak-anak tetap bisa dan hafal materi-materi yang sudah Ibu guru berikan. Nah, untuk itu anak-anak kita akhiri pembelajaran hari ini. Ibu harapkan anak-anak berdoa kembali sesudah belajar. Ajak mama dan papa untuk berdoa bersama-sama. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.